Anda pasti pernah dengar kan ungkapan jangan taruh semua telur dalam satu keranjang. Nah, teori portofolio modern ini bisa dibilang adalah versi canggihnya dari nasihat klasik itu. Namanya kedengaran rumit ya, teori portofolio modern, tapi kerangka berpikir yang bahkan menang hadiah Nobel ini sebenarnya logis banget kok. Yuk kita bedah bareng-bareng gimana teori ini bisa bikin kita investasi jauh lebih cerdas. Coba deh bayangin, Anda tuh pengen banget investasi biar uangnya tumbuh kan. Tapi di sisi lain ada rasa cemas, takut kalau nanti malah rugi, bahkan kehilangan semuanya. Nah, dilema ini, perasaan tarik ulur ini, adalah sesuatu yang dihadapi oleh semua investor, nggak peduli pemula atau yang udah jago sekalipun. Nah, disinilah teori portofolio modern itu berperan. Teori ini dirancang persis untuk menjawab kegalauan tadi. Penting untuk dicatat ya, ini bukan soal menghilangkan resiko 100%, itu mustahil. Tapi ini tentang bagaimana kita mengelola resiko itu dengan cara yang paling cerdas. Gimana caranya? Yuk, kita lanjut. Oke, kita masuk ke dilema utamanya. Setiap instrumen investasi itu punya dua sisi mata uang, resiko dan imbal hasil. Anda pasti sering dengar kan, high risk, high return. Imbal hasil gede biasanya datang bareng resiko yang gede juga, dan sebaliknya. Nah, tantangan buat kita semua, investor, adalah gimana caranya menyeimbangkan pertukaran ini seefektif mungkin. Jadi poin utamanya tuh ini, tujuannya bukan semata-mata ngejar imbal hasil setinggi langit tanpa peduli resikonya. Bukan begitu. Justru tujuannya adalah untuk memaksimalkan imbal hasil untuk level resiko tertentu yang sudah siap kita tanggung. Nah, inilah teka-teki yang coba dipecahkan oleh teori portofolio modern. Oke. Jadi gimana solusinya? Konsep kunci pertamanya adalah kita harus membangun apa yang disebut portofolio lengkap. Idenya sederhana banget, jangan cuma pilih satu saham atau satu aset aja. Sebaliknya, kita akan bangun portofolio yang isinya itu gabungan dari dua bagian utama. Prosesnya cuma dua langkah kok, gampang. Langkah pertama, kita bangun dulu yang namanya portofolio berisiko. Ini isinya aset-aset yang kita harapkan bisa ngasih pertumbuhan, yang bisa bikin uang kita berkembang. Terus, langkah kedua, kita gabungkan portofolio tadi dengan aset bebas risiko. Tujuannya? Buat stabilitas, buat jadi rem pengaman. Terus, isinya apa aja nih? Gampangnya gini. Untuk portofolio beresiko, bayangin aja isinya saham, properti atau real estate, atau bisa juga komoditas kayak emas. Nah, untuk aset bebas resiko, atau lebih tepatnya aset yang risikonya super rendah ya, contoh paling umumnya itu surat utang negara atau reksadana pasar uang. Sekarang kita sampai ke jantung dari teori ini, diversifikasi. Ini tuh sering banget disebut sebagai satu-satunya free lunch atau makan siang gratis di dunia keuangan. Kok bisa gitu? Kenapa? Karena diversifikasi ini adalah satu-satunya cara kita bisa mengurangi risiko tanpa harus mengorbankan potensi imbal hasil. Keren kan? Supaya ngerti diversifikasi, kita harus kenalan dulu sama satu konsep penting, korelasi. Gampangnya gini, korelasi itu ngukur gimana pergerakan dua aset. Apakah mereka ini kayak teman dekat yang kemana-mana bareng? Atau malah kayak musuh bebuyutan, yang satu ke kanan, satunya lagi ke kiri? Atau malah cuek-cuekan, nggak ada hubungannya sama sekali? Nah, coba lihat tabel ini deh. Disinilah letak keajaibannya. Kalau kita punya aset yang korelasinya negatif, artinya pas yang satu harganya naik, yang satu lagi malah turun, manfaat diversifikasinya itu luar biasa. Sebaliknya, kalau aset kita korelasinya positif kuat, ya sama aja bohong. Pas yang satu anjlok, yang lain ikutan anjlok. Portofolio kita jadi nggak seimbang. Kutipan ini benar-benar pas banget buat menggambarin kekuatan diversifikasi. Dengan cuma menggabungkan aset-aset yang gerakannya nggak barengan, kita bisa loh nurunin resiko portofolio kita secara keseluruhan. Dan bagian terbaiknya, itu gratis. Kita nggak perlu bayar apa-apa untuk mendapatkan peredam kejut ini. Jadi, ini penting banget ya. Diversifikasi itu bukan cuma soal punya banyak aset. Punya 50 saham dari sektor yang sama itu bukan diversifikasi yang bagus. Kuncinya adalah punya campuran yang tepat, aset yang bisa saling menyeimbangkan. Jadi, ini soal kualitas hubungan antar aset, bukan sekedar jumlah asetnya. Oke, sekarang ayo kita bedah lebih dalam lagi soal risiko. Anggap aja risiko itu kayak monster berkepala dua. Ternyata, nggak semua risiko itu sama. Ada dua jenis utama. Dan yang menariknya, diversifikasi itu cuma bisa menjinakkan salah satu kepalanya aja. Di satu sisi ada yang namanya resiko pasar atau nama kerennya resiko sistematis. Ini resiko yang kena ke semua orang, nggak pandang bulu. Contohnya resesi, pandemi global.
Resiko ini nggak bisa kita hindari pakai diversifikasi. Nah, di sisi lain ada resiko unik atau tidak sistematis. Ini resiko yang spesifik, misalnya cuma kena ke satu perusahaan atau satu industri aja. Nah, kepala monster yang inilah yang bisa kita jinakan dengan diversifikasi. Ini poin yang krusial banget buat diingat. Jadi, mau sehebat apapun kita melakukan diversifikasi, mau portofolio kita udah paling sempurna sekalipun, akan selalu ada risiko yang tersisa. Dan risiko itu adalah risiko pasar. Kita nggak bisa lari dari risiko ini, karena ini adalah risiko yang udah jadi bagian dari permainan di pasar modal. Nah, setelah kita paham semua konsep tadi, teori ini pada dasarnya membawa kita ke sebuah persimpangan jalan. Ada dua filosofi atau dua jalan utama dalam berinvestasi yang bisa kita pilih. Apa aja bedanya? Mari kita lihat. Di jalur pertama, ada investasi pasif. Tim pasif ini percaya kalau pasar itu efisien. Artinya, susah banget buat secara konsisten milih saham pemenang. Jadi, strategi terbaik mereka adalah, ya udah beli aja seluruh pasar lewat reksadana indeks. Nah, di jalur kedua ada investasi aktif. Tim aktif ini lebih optimis. Mereka percaya bisa lebih pintar dari pasar, bisa nemuin saham yang harganya lagi murah, dan ngalahin rata-rata pasar. Mereka ini para stock picker. Tapi ada tapinya nih. Jadi investor aktif itu nggak gratis. Ada biaya yang harus dibayar. Biaya buat riset yang mendalam, komisi jual beli yang sering, belum lagi biaya manajer investasi yang tinggi. Nah, semua biaya ini sedikit demi sedikit bisa memakan keuntungan investasi kita loh. Dan semua pembahasan kita sampailah pada pertanyaan terakhir untuk Anda. Setelah memahami soal resiko, keajaiban diversifikasi, dan dua kubu strategi investasi, kira-kira Anda ini tim yang mana? Apakah Anda seorang indekser pasif yang lebih suka mengikuti pasar, atau seorang stock picker aktif yang tertentang untuk mengalahkan pasar? Nggak ada jawaban yang benar atau salah di sini. Tapi yang pasti, teori ini ngasih kita peta yang sangat jelas untuk membantu kita memilih jalan kita sendiri.